Teman-teman, para pejuang psikosomatik dimanapun berada, saya mau membicarakan tentang sesuatu hal yang penting tapi sering dilupakan sama teman-teman, yaitu tentang tidur. Jadi kali ini kita akan membahas tentang tidur, dan buat teman-teman yang memang saat ini bermasalah dengan tidur, harus segera membantu diri teman-teman menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, saya akan tunjukkan satu slide dari Sleep Foundation, di mana kita bisa melihat bahwa hubungan antara tidur dan kesehatan jiwa ini sangat penting. Jadi jangan sampai teman-teman ini mengalami masalah tidur sehingga mengganggu semuanya. Di dalam video saya, di dalam beberapa tahun yang lalu saya buat, pernah saya bicarakan tentang bahwa tidur itu adalah pintu masuk orang mengalami masalah kejiwaan. Jadi gangguan tidur yang terjadi, baik itu susah tidur, susah mempertahankan tidur, kemudian juga terbangun awal, itu adalah pintu masuk orang bisa mengalami masalah-masalah kejiwaan di kemudian hari. Bahkan sebagian orang datang ke dokter jiwa itu karena masalah tidur. Ya, kemarin saya baru saja praktek, dan dari praktek tersebut sepertiganya itu pasien tidak bisa tidur loh. Ya, jadi teman-teman perhatikan banget nih, masalah tidur ini menjadi salah satu yang penting terjadi. Nah, teman-teman, di sini dikatakan bahwa tidur dan kesehatan jiwa itu saling berkaitan. Ya, jadi a negative feedback loop can worsen sleep and mental health. Apa saja nih yang kita harus perhatikan di sini? Yaitu pertama, tidur itu disebabkan karena adanya suasana kekhawatiran. Ada stres yang terjadi pada orang tersebut. Dan stres yang terjadi itu akan menyebabkan penurunan kapasitas mental. Ya, di sini dikaitkan dengan bagaimana kesehatan mental itu terpengaruh karena tidur yang tidak baik. Dan kemudian kemampuan orang itu untuk tidur yang baik dan mengalami insomnia itu jadinya makin tambah karena penurunan kualitas mental tersebut. Insomnia dan poor sleep ini atau gangguan tidur inilah yang kemudian akan menyebabkan perasaan kelelahan yang berlebihan. Perasaan kelelahan seperti teman-teman katakan, sebenarnya kalau kita bicara tentang tidur itu, berapa yang harus kita fokuskan di tidur itu? Sekitaran 6,5 jam sampai 9 jam paling lama. Jadi tidak boleh lebih dari 9 jam, sebaiknya tidak kurang dari 6,5 jam untuk kesehatan mental. Kalau untuk kesehatan fisik, kesehatan jantung itu cukup 5 jam. Jadi teman-teman tuh juga jangan terlalu fokus saya harus tidur 8 jam gitu ya. Setiap harinya gitu ya. Enggak juga ya. Kadang-kadang ya bisa 6,5 jam, 7 jam gitu ya. Itu sudah cukup lumayan. Dan gejala-gejala ini seringkali nantinya kalau kurang tidur, maka teman-teman akan merasakan lelah. Ya, secara objektif itu terjadi. Secara subjektif bisa juga mengalami kesulitan konsentrasi. Ya, jadi mau melakukan sesuatu itu jadi melakukannya salah, atau misalnya bingung gitu ya. Jadi kayak orang stuck gitu di otaknya. Dan akhirnya kembali lagi menyebabkan suatu kondisi stres dan kekhawatiran yang berlebihan. Sampai ada beberapa pasien yang mengalami gangguan kecemasan akibat dari gangguan tidur tersebut. Nah, biasanya kalau di dalam praktek tuh kita sering menemukan orang yang mengalami gangguan tidur itu akan datang ke dokter kalau gangguan tidurnya itu sudah lebih dari 1 bulan. Ya, jadi kebanyakan tuh pasien kalau ada gangguan tidur, dia itu akan datang ke dokter itu sekitaran 1 bulan. Kalau dia baru 1 2 hari, dia akan coba-coba dulu tuh pakai berbagai macam obat yang dijual bebas ya, atau misalnya pakai herbal gitu ya, katanya ya, mungkin sejenis melatonin, atau juga ada yang menggunakan eh, pil lelap katanya juga yang pernah dijual. Kemudian ada yang pakai teh ya, seperti chamomile tea ya, atau pil yang herbal yang mengandung valerian root ya, itu juga sering dialami tuh ya. Atau bahkan ada yang pakai obat batuk ya, obat batuk ya.
diminum obat batuknya atau obat alergi, ya seperti CTM yang paling terkenal gitu. Ini juga salah satu yang biasanya mereka lakukan untuk mengupayakan tidur yang baik gitu ya. Tapi ternyata kalau misalnya tetap sulit atau penggunaan dari obat-obatan herbal ya dalam tanda kutip itu menjadikan si pasien itu malah nggak bisa tidur dengan baik, tapi kualitasnya kurang bagus, tapi jadi efek samping berlebihan, maka disarankan untuk segera berobat ke psikiater. Ya, kenapa ke psikiater? Nah, ini saya mau ceritain sedikit nih ya. Kebanyakan saya menerima pasien yang mengalami gangguan insomnia itu jarang yang tangan pertama. Kebanyakan tuh sudah berobat dulu ke dokter umum atau dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis saraf. Nah, sayangnya terkadang urutan penggunaan obatnya itu tidak pas. Contoh, misalnya kalau datang ke dokter umum, si pasien diberikan alprazolam. Ya, padahal alprazolam ini bukan obat tidur sebenarnya. Tapi katanya sering digunakan sebagai obat tidur. Betul, obat tidur itu dikaitkan karena dia punya efek sedasi atau menenangkan. Karena dia punya efek menenangkan itulah, maka karena kebanyakan pasien gangguan tidur itu masalahnya tidak tenang, cemas, maka diberikan obat tersebut, si pasien merasa nyaman. Nah, sayangnya kalau obat ini digunakan cukup lama, cukup lama itu nggak lama-lama banget loh sebenarnya. Sekitar 2 minggu sampai 1 bulan, ketika berusaha mau dilepaskan, terjadi masalah. Biasanya bukan nggak bisa tidur saja, tapi si pasien juga jadi mengalami kegelisahan. Nah, inilah yang kita sebut reaksi putus obat atau withdrawal symptoms. Dan biasanya ini memang terjadi pada pasien-pasien yang menggunakan golongan benzodiazepin yang cepat efeknya. Ya, seperti salah satunya alprazolam dengan berbagai macam merek yang dikenal di kalangan para dokter ya. Isinya pokoknya yang penting alprazolam. Ada yang generiknya juga sebabnya. Nah, lalu apa yang paling utama kalau kita membantu pasien yang mengalami gangguan tidur? Pertama, jangan lupakan sleep hygiene. Ya, sleep hygiene-nya dulu. Gangguan tidur itu sering terjadi karena pola tidurnya tuh sering masalah. Banyak pasien-pasien itu yang mengalami gangguan tidur akibat suka begadang misalnya. Itu yang harus diperhatikan. Ya, sleep hygiene-nya. Kedua, jangan olahraga menjelang mau tidur. Beberapa ahli menyatakan bahwa sebaiknya 7 jam sebelum tidur itu tidak boleh minum kopi dan juga tidak boleh berolahraga. Ya, walaupun ada sebagian orang yang mengatakan ya saya olahraganya malam bisanya jam 9 malam, tapi saya tidur enak-enak aja tuh. Ya kan tiap orang beda-beda. Ini kan makanya harus diperhatikan kondisinya. Kalau misalnya tidak berolahraga di saat malam hari adalah lebih baik. Mengapa? Karena kalau Anda berolahraga, maka adrenalinnya itu bisa keluar. Apalagi kalau Anda olahraganya kompetitif. Misalnya main bulu tangkis, pingpong gitu ya. Anda taruhan gitu ya. Siapa yang menang bayar bolanya gitu. Misalnya kalau di bulu tangkis. Itu akan ada adrenalin ya. Begitu juga nge-gym. Kadang-kadang mungkin Anda lagi latihan fokus ke salah satu bagian otot Anda gitu. Dan ketika itu terjadi tuh Anda merasakan ada apa adrenalnya keluar. Apalagi Anda menggunakan pre-workout. Ya, pre-workout itu biasanya mengandung kafein yang dosisnya lumayan bisa 150 sampai 250. Ya, itu juga yang saya tahu. Kadang-kadang kalau saya lihat beberapa teman menggunakan kopi ya, dia pakai espresso gitu 2-3 cangkir ya untuk meningkatkan kapasitas kemampuan dia untuk mengangkat beban. Ya, ini pre-workoutnya terkadang mengandung kafein. Dan itu memang sering malah bikin nggak bisa tidur. Makanya olahraga sebaiknya tidak dilakukan menjelang tidur. Kalau bagusnya minum kopi dan olahraga tidak lebih dari eh, tidak kurang, bukan tidak lebih, sorry. Tidak kurang dari 7 jam. Jadi kalau Anda biasa tidur jam 10, maka terakhir Anda minum kopi ya jam 3 gitu ya. Atau misalnya jam 2 lah begitu ya. Jam-jam yang ngantuk itu memang kan bolehlah minum kopi gitu. Setelah itu udah nggak boleh lagi. Ya supaya tidur Anda tuh tidak terganggu.
Yang sering juga dikeluhkan oleh pasien insomnia adalah gangguan lambung pada saat tidur. Jadi itu disebabkan karena reflux, ya, adanya asam lambung yang naik atau sisa makanan yang naik yang tidak tercerna dengan baik, mungkin karena kebanyakan makan daging, proteinnya tinggi, kan sulit dicerna tuh. Ya, apalagi baru makan jam 9 malam, tidur jam 10, ya udah deh bisa reflux tuh. Dan itu bisa mengganggu, ya, Anda tidurnya tuh jadi malah eh, rasanya kayak mau muntah gitu ya jadinya. Nah, ini yang harus diperhatikan nih sama teman-teman. Jangan sampai, ya, demikian. Makannya jangan terlalu banyak menjelang tidur atau lebih baik 3 jam sebelum tidur Anda bisa, ya. Memang nggak semua orang, ada sebagian orang yang suka cerita, saya kalau masalahnya mau tidur itu saya makan roti misalnya atau makan sesuatu karena saya suka lapar. Nah, ini juga kebiasaan sebenarnya. Ya, kebiasaan menjelang tidur ada yang harus perutnya penuh gitu ya, menarik. Tapi kalau dia nggak ada gangguan tidur ya nggak kenapa-napa. Ya, tapi kan kita harus lihat nggak semua orang sama. Ini kan secara idealnya kita bicarakan. Nah, ada beberapa penyakit memang yang mengganggu tidur. Teman-teman, Bapak Ibu yang punya pengalaman dengan penyakit misalnya jantung, habis pasang ring tuh, itu biasanya gangguan tidur tuh. Kemudian juga diabetes ya, sering bolak-balik kencing, prostat juga demikian, seringkali masalah ya. Atau ada gangguan nyeri seperti pada osteoartritis yang lagi akut, rheumatoid arthritis yang lagi sedang akut, yang lagi merah-merahnya, lagi sakit-sakitnya, atau fibromialgia, ya, itu penyakit gangguan saraf, tapi sebenarnya problemnya itu lebih ke eh, fibernya itu yang terlalu sensitif gitu ya, makanya sering nyeri-nyeri di saat tidur. Nah, ini beberapa kondisi yang sebenarnya harus diperbaiki dulu kondisi dasarnya supaya tidurnya membaik. Ya, itu yang harus diperhatikan tuh. Nah, setelah sleep hygiene, penyakit, nah baru tuh kondisi kejiwaan. Nah, kalau kondisi kejiwaan, sebaiknya diobati. Obati gejala dasarnya, cemasnya, depresinya, psikotiknya, ya. Orang psikotik tuh yang skizofrenia tuh nggak bisa tidur sampai berhari-hari itu bukan karena otaknya itu nggak bisa rileks, tapi karena dopaminnya ketinggian. Kalau dopaminnya ketinggian, ya Anda harus obati dengan obat antipsikotik dong. Ya, jadi makanya keputusan pengobatan itu ada di tangan dokter jiwa kalau untuk gangguan insomnia yang lebih dari 1 bulan. Ya, Anda udah deh jangan ke dokter umum lagi karena kalau misalnya demikian harus ditangani oleh seorang dokter ahli gitu. Ya, itu penting supaya tahu dasarnya nih. Terkadang kita tuh dokter jiwa tuh lebih gampang mengobati pasien yang masih belum pernah makan obat ya daripada yang sudah makan obat. Karena yang makan obat itu seringkali susah ya dibantu itu diperbaikinya tuh sulit ya karena udah kebanyakan makan obat. Makanya kalau saya punya pasien ada beberapa datang ke saya udah 10 tahun makan obat tidur dari dokter lain ya bukan dokter jiwa nih ya tapi kemudian datang pengen minta lepas obat gitu dikasih obat dia bilang ketakut ketergantungan ya selama ini 10 tahun nggak takut ketergantungan ya kan ini jadi kadang-kadang dilematis. Kenapa? Stigma lah, saya udah tahu lah pasien kalau ke dokter jiwa tuh takut duluan tapi kalau dikasih obat sama dokter lain nggak apa-apa, ini stigma aja ya memang seringkali bermasalah itu seperti itu ya itu yang penting harus diperhatikan juga. Ya, jadi Anda kalau misalnya gangguan tidurnya terjadi lebih dari 1 bulan, sebaiknya segera berobat ke psikiater karena ini akan menghambat proses perbaikan. Anda tahu nggak di dalam berbagai penelitian bahwa dikatakan insomnia ini merupakan gejala sisa dari kondisi gangguan kejiwaan. Jadi cemasnya mungkin udah baik, tapi tidurnya masih belum baik. Ya, makanya banyak orang yang suka memberikan pengobatan tidur lama karena memang sering problemnya tuh di situ. Ini yang perlu diketahui oleh teman-teman semua, para pejuang psikosomatik yang saat ini sedang berjuang dalam mengatasi masalah psikosomatiknya. Jangan lupa tidurnya diperbaiki ya. Minimal 6,5 jam lah kalau Anda pengen sehat dan secara mental tuh cukup tangguh. Ya, itu saja demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sampai bertemu lagi di kelas kita berikutnya. Topik yang kita akan bahas tentang bagaimana mengatasi psikosomatik dengan tetap belajar ikhlas, sabar, dan sadar, dan juga memahami apa yang kita harus lakukan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa.